Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman seperjuangan semuanya? Ya, di video ini saya akan share tips trik bagaimana Anda bisa membunuh waktu ya. Membunuh waktu atau melalui hari dengan aktivitas positif ya. Seperti yang kalian tahu, setiap hari kita pasti punya aktivitas ya. Pasti punya hal yang harus dilalui, yang harus dilakukan. Di hari Senin, Selasa, sampai hari Jumat, semuanya pasti punya aktivitas yang harus dikerjakan. Anak sekolahan, anak kuliahan, orang bekerja, semuanya pasti punya kegiatan rutin, sehingga hal itu bisa mengurangi aktivitas untuk mengarah ke PMO, melihat hal yang tidak bagus, porno, video-video, foto-foto yang kurang bagus ya, yang harus dihindari. Itu bisa dengan mudah dihindari di hari Senin sampai Jumat, karena adanya aktivitas-aktivitas wajib yang harus dilakukan mulai dari pagi jam 6 untuk anak sekolahan, untuk anak kuliahan. Ada juga untuk orang yang bekerja itu mulai dari jam 6 pagi, dan juga orang yang bekerja mulai dari jam 8 sampai jam 9 sampai malam hari, sekitar 9 jam 10 jam gitu. Jadi di hari weekdays, itu hari weekdays namanya, hari weekdays bisa banget dengan mudah kita lakukan, kita kerjakan sampai kita lewati, sehingga aktivitas negatif bisa kita kurangi. Nah, tantangannya itu jika hari weekend seperti sekarang ya, hari Sabtu dan juga Minggu besok, dimana 2 hari itu kita pasti rata-rata sudah nggak pergi ke sekolah, rata-rata nggak kerja di kantor, pasti mereka akan di rumah sendirian atau di kos-kosannya mereka masing-masing sendirian. Jadi otomatis ada banyak waktu yang kosong yang harus mereka lalui. Nah, di video ini saya akan share trik untuk membunuh waktu, terutama di hari weekend, Sabtu Minggu, biar apa? Biar kalian bisa melaluinya ya, tanpa FAP, tanpa PMO, tanpa melihat hal-hal yang menggugah nafsu ya, menggugah nafsu. Nah, ini saya bagi menjadi tiga activity di pagi hari, mulai jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Activity di siang hari sampai sore hari, mulai jam 12 siang sampai jam 5 sore. Activity di malam hari mulai jam 6 malam sampai tidur ini tergantung masing-masing ya. Kalau misalkan suka begadang atau nggak suka begadang, pasti punya jam untuk tidur beda-beda. Tapi rata-rata ketika kita sudah tidak pernah tidur siang hari, biasanya jam 10 malam atau bahkan jam 9 udah ngantuk. Kalau saya biasanya jam 9, 10 udah ngantuk sih, jadi jam 12 itu udah tidur harusnya. Nah, 3 aktiviti tadi akan saya rangkum di sini. Untuk yang pertama ya, di pagi hari ini ada sekitar 12 aktiviti yang bisa kita kerjakan. Mulai bangun pagi jam 4, habis bangun tidur, saya akan langsung ke kamar mandi, langsung melakukan wudhu untuk persiapan sholat. Ya, ini untuk bagi muslim ya. Kalau untuk non muslim, boleh ke kamar mandi, kencing dan lain-lain, terus balik lagi ya. Tapi kalau muslim setelah kencing wudhu, dia langsung akan beribadah sholat ya, tidak sholat subuh saja tetapi sholat sunnah, dimana kalau sunnah itu ada tahajud kan dilakukan mulai malam hari, petang, sampai menjelang atau sebelum masuk subuh ya. Jadi kalau subuhnya itu jam 4.30, berarti kalau bangunnya jam 4 masih bisa subuh, masih bisa tahajud ya.
Jadi tahajudnya boleh jam 4 lebih seperempat ya, pokoknya sebelum sholat adzan subuh berkumandang, jadi bisa melakukan sholat tahajud. Selain tahajud bisa melakukan mengaji ya mungkin pendek-pendek aja nggak apa, yang penting mengaji, terus melakukan zikir, istighfar, dan lanjut ke subuh sampai kira-kira jam 5 kurang ya, sampai jam 5 kurang. Jadi mulai jam 4 sampai jam 5 itu dilakukan ibadah, full ibadah ya, sampai jam 5 selesai. Kalau hari Sabtu ya, jam 5 selesai baru biasanya saya mencari kira-kira kebutuhan harian apa yang saya harus perbaiki atau perbarui. Misalkan saya punya celana dalam itu sudah rusak, ada sekitar 4-5 CD yang sudah harus diganti karena sudah kendor, sudah lama ya, lebih dari 2 tahun 4 tahun, jadi harus diganti. Otomatis saya harus beli. Saya belinya pakai marketplace saja, Tokopedia, Shopee bisa. Jadi cari di situ kira-kira CD yang murah apa saja, terutama boxer ya, karena kebetulan yang terakhir saya beli di marketplace itu ada boxer ya. Boxer ini ternyata enak untuk dipakai. Dia modelnya bukan seperti CD ya, tetapi seperti celana pendek dan enak untuk dipakai. Jadi saya beli 5 hari ini. Hari ini beli blok boxer itu 5. Terus yang kedua, karena saya agak gendutan ya, jadi pinginnya saya kurus juga, ideal lah 165 gitu, di bawah 170 lah. Nah saya cari pil ya, obat herbal ataupun obat yang bisa mengurangi kolesterol dan lemak ya. Itu saya juga beli Tokopedia, kebetulan sudah dapat 1 itu. Terus yang kelima ya, tadi keempat ya. Yang keempat, karena kita mau memperbaiki pola pikir. Pola pikir ini harusnya bisa diperbaiki dengan cara memberikan sugesti atau masukan atau afirmasi ya, berupa kata-kata positif, kata-kata yang membangun, memotivasi otak. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan kata-kata aku bisa ya, aku mampu terus. Jadi kata-kata itu akan terus saya sampaikan, masukkan ke otak ya, untuk afirmasi diri sendiri. Terus yang berikutnya adalah mandi air hangat, karena nanti akan ada banyak aktiviti fisik seperti jumping jack, static bike kayak gitu. Jadi saya harus mandi air hangat biar enak, seger. Jadi mandi air hangat, kemudian boker juga, dan bersihin toilet atau kamar mandi, karena sebelumnya saya nggak pernah bersihin. Jadi ada habit baru, yaitu membersihkan barang-barang terutama di area kamar mandi. Saya menggunakan air hangat atau shower karena kebetulan saya ngekos, jadi kosnya itu ada fasilitas shower ya, air panas. Terus setelah mandi, setelah boker tadi, saya lanjut untuk sholat duha 4 rakaat ya, sholat duha 4 rakaat. Terus dilanjutkan dengan cari keringat. Nah cari keringatnya ini ada dua aktivitas cari keringatnya. Yang pertama jumping jack. Kayak jumping jack ini loncat-loncat ya, loncat-loncat sebanyak atau selama, gak lama sih, sekitar 5 menitan ya, 5 menitan. Mungkin nanti akan saya buatkan videonya di website stopcuri.com ini dan juga di channel YouTube ini untuk bisa teman-teman tonton ya. Terus aktivitas cari keringat yang kedua yaitu static bike, dimana static bike ini adalah bersepedaan tapi di tempat ya, kurang lebih sekitar 10-15 menit lah, nggak lama kok.
Nah setelah itu selesai, saya santai sambil menunggu jam 10, dimana jam 10 ini saya akan ke laundry. Dari baju kotor yang ada di kamar tadi saya kumpulkan dan akan saya berikan ke laundry, sekalian juga persiapan untuk makan siang. Jadi setelah ke laundry saya pergi ke warteg ya, mencari makan siang di sana. Terus kembali lagi ke kos jam 12 karena tadi sudah cari keringat, badannya juga keringetan. Jadi sebelum sholat duhur saya harus mandi dulu ya biar segar. Setelah mandi baru menuju ke siang. Nah di siang ini nggak banyak sih yang bisa saya lakukan, tapi nanti kalau ada input atau feedback baru activity untuk siang dan malam hari nanti akan aku update juga di website stopjolly.com ya. Di siang ini ada 4 activity. Yang pertama update konten di website stopjolly.com, terus bikin video untuk channel Aku Bisa dan menjawab komentar di aplikasi Novep dan juga di WhatsApp Aku Bisa. Kira-kira jam 3-4 lah sudah selesai. Terus sisa ada 2 jam lagi. Kira-kira 2 jam itu akan saya buat untuk memutar film, tapi bukan film ini ya, bukan film bokep ya, bukan. Jadi film yang mungkin bisa memotivasi saya, bisa membunuh waktu. Kira-kira 2 jam lah, jam 4 sampai jam 5 atau jam 6. Terus yang terakhir adalah sholat asar. Itu untuk siangnya. Untuk malamnya yang terakhir, karena malamnya ini mulai jam 6, jadi jam 6 itu akan diawali dengan sholat maghrib ya, sholat maghrib, sholat sunnah maghrib juga. Terus yang kedua adalah ngecek activity untuk hari Senin. Kira-kira hari Senin itu mau ngapain, apakah bisa dikerjakan mulai sekarang, mulai Sabtu. Kalau ada yang bisa dikerjakan mulai Sabtu, boleh aku cicil ya, di hari Sabtu malam ini aku cicil untuk kerjakan. Terus kalau sudah jam 7, setengah 8 aku cari makan, biasanya via GrabFood ya, atau ke warteg juga, jadi nggak ada yang spesial. Kalau nggak ada acara dengan temen atau dengan keluarga, otomatis ya itu aja. Terus lanjut ke sholat isya sekitar jam 8. Setelah isya baru melanjutkan cari ide konten untuk website dan channel YouTube. Kira-kira jam 11 harusnya sudah ngantuk ya, jam 11 sudah ngantuk, atau mentok jam 22 ya, jam 10 udah ngantuk, baru bisa tidur. Karena siangnya aku nggak tidur, jadi harusnya sudah ngantuk jam 9-10 udah ngantuk ya. Gitu aja aktivitas sesi pagi, siang, malam untuk hari Sabtu. Karena ini aktivitas saya, jadi harusnya teman-teman juga punya aktivitas yang berbeda harusnya. Tapi kalau teman-teman nggak ada aktivitas yang baru, boleh meniru aktivitas saya. Tapi kalau teman-teman ada aktivitas baru yang dimana saya ini belum ada, nanti bisa di-share di grup WhatsApp Aku Bisa ya. Linknya ada di bawah, silakan diklik aja untuk join, free kok. Terus ada 2 tambahan untuk ini ya, karena menurut saya untuk bisa sukses tantangan ini ada 2 hal yang bisa kita perkuat, yaitu yang pertama adalah memperkuat pikiran, memperkuat mindset kita. Gimana biar mindset kita ini selalu fresh, selalu termotivasi ya, ibarat ini ya, ibarat air dalam gelas putih ya, bersih, air sehat bisa diminum. Jika pikiran kita tidak bersih ya, maka air itu akan keruh, akan kotor dan tidak bisa diminum. Otomatis setiap hari kita harus berusaha membersihkan, nggak cuman gelasnya saja atau tempatnya saja, tapi juga airnya. Jadi otomatis kita harus membersihkan airnya itu. Gimana caranya biar bersih dan bisa diminum
biar sehat ya. Nah, untuk hal itu aku harus menanamkan afirmasi positif dengan ucapan aku bisa. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Tiap pagi, tiap saat di saat aku sedang santai atau sedang kosong, bisa aku masukkan input kata-kata aku bisa. Videonya ada di channel YouTube saya, harusnya juga ada di website, terutama di session level ya, section level badut itu sudah ada videonya. Terus yang kedua adalah kekuatan fisik ini perlu kita tingkatkan karena kita melawan sesuatu yang ada, yaitu siapa? Yaitu diri kita sendiri. Kalau kita bisa melawan diri kita sendiri, berarti kita harus mempunyai fisik yang kuat. Nah, kalau fisik kita nggak kuat, ya kita nggak akan bisa mengalahkan diri kita sendiri. Otomatis kita harus melatih fisik kita. Bisa pergi ke gym, atau kalau misalkan nggak mau mengeluarkan duit, bisa di kosan saja, bisa di rumah saja, dengan fasilitas atau dengan peralatan yang ada. Misalkan jumping jack ini nggak perlu peralatan ya, cukup loncat-loncat doang selama 5 menit lah. Atau bisa menggunakan static bike atau jalan di tempat itu bisa melakukan 10-15 menit, jadi nggak perlu lama. Oke, jadi dua hal itu yang menurut saya sangat penting untuk bisa kita memenangkan tantangan menuju level yang di atas ya, yaitu apa? Yaitu yang absolute giga chat. Jadi kita bisa menang di level chat, bisa menang di level atasnya lagi. Tapi menurut saya kemenangan paling indah, paling benar itu adalah menang absolut giga chat, dimana kita bisa menang untuk tidak melakukan hal negatif ini. Tidak hanya cuma sebulan, tidak hanya 3 bulan, tapi selamanya. Nah, oke, gitu aja mungkin ya untuk video kali ini. Jika teman-teman pengen join dan minta support atau sharing dari teman-teman yang lain seperjuangan, silakan join di WhatsApp grup stopjolly.com dengan klik icon warna hijau di homepage-nya stopjolly.com. Terima kasih. Jika ada saran masukan silakan komentar di bawah. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.